Hari Jumat. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang istimewa tersebut, sebagian besar umat muslim berbondong-bondong melaksanakan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali sunnah yang dianjurkan dilakukan di hari terbaik ini, salah satunya memperbanyak shalawat Nabi dan bersedekah. Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan keutamaan hari Jumat di atas, pahala ibadah dan amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, umat muslim dianjurkan untuk melakukan kegiatan ibadah dan kegiatan sosial semaksimal mungkin. Berikut ini beberapa sunnah hari Jumat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, memperbanyak bacaan syalawat. Membaca syalawat Nabi merupakan sunnah yang bisa dilakukan kapan saja dan di hari apa saja. Namun, pahalanya akan lebih besar jika dibaca pada hari Jumat, khususnya pada Kamis malam Jumat. Tak paham berlipat ganda yang akan didapatkan, melainkan juga posisi yang berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat di akhir nanti. Semua umat muslim pasti ingin mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasulullahnya. Dengan memperbanyak bacaan syalawat Nabi, kita bisa memperoleh kelak di akhirat. Berikut ini hadis yang menjelaskan pernyataan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah selawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena selawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Hadis Al-Baihaqi. Kedua, memanjatkan doa. Allah SWT. Amalan hari Jumat agar doa terkabul, yaitu dengan memperbanyak zikir dan doa. Zikir bertujuan untuk mengingat Allah SWT. Dengan kita mengingatnya, Allah SWT juga akan mengingat kita. Berikut ayat di dalam Al-Quran yang menyerukan agar umat muslim mengingat Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Seperti yang telah dijelaskan dalam keutamaan hari Jumat di atas, Jumat adalah hari yang mustajab untuk memanjatkan doa. Jadi bila ingin hajat dan keinginan segera dikabulkan oleh Allah SWT, sebaiknya perbanyak doa di hari tersebut. Berikut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menjelaskan pernyataan tersebut. Pada hari itu ada saat yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya dalam keadaan dia berdiri salat yang ia meminta sesuatu kepada Allah SWT, melainkan akan dikabulkan olehnya. HR Bukhari. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang dijadikan sebagai pedoman dan pembimbing dalam menjalankan berbagai urusan. Membaca Al-Quran akan membuat kita memahami lebih banyak hal tentang syariat Islam. Di hari Jumat, umat muslim tidak hanya dianjurkan berselawat, berzikir, dan berdoa, tapi juga disarankan membaca Al-Quran. Sunnah hari Jumat satu ini bisa dikejar oleh para wanita, sama seperti sunnah-sunnah sebelumnya. Membaca Al-Quran di hari Jumat tidak hanya memperbanyak pahala, tapi juga akan meningkat pemahaman dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Berikut hadis yang menjelaskan tentang pahala yang dilipat gandakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Malam dan hari Jumat itu memiliki hak, maka jangan menyia-nyiakan kemuliaannya, jangan mengurangi ibadah, dekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh dan tinggalkan semua yang haram. Karena di dalamnya Allah telah melipat gandakan kebaikan, menghapus kejelekan dan mengangkat derajat. Hari Jumat sama dengan malamnya. Jika kamu mampu, hidupkan malam dan siangnya dengan doa dan salat. Karena di dalamnya Allah mengutus para malaikat ke langit dunia untuk melipat gandakan kebaikan dan menghapus keburukan. Sesungguhnya Allah Maha Luas ampunannya dan Maha Mulia. Keempat, mandi besar. Amalan hari Jumat menurut hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membersihkan diri berupa mandi besar. Baik pria maupun wanita yang sudah memasuki usia balik dianjurkan melakukan mandi besar di hari Jumat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya agar bersiwak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan gusi. Di zaman modern seperti sekarang, kita bisa menggunakan sikat gigi dan pasta gigi dengan kandungan siwak untuk melakukan sunnah tersebut. Selain mandi besar dan bersiwak, sunnah yang diajukan dilakukan di hari Jumat adalah memotong kuku. Berikut hadis yang menjelaskan tentang anjuran membersihkan gigi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
hendaklah juga ia menyikat gigi dengan siwak, Sahih Bukhari dan Muslim. Kelima, menyegerakan sholat duhur. Untuk para wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat, bisa mendapatkan pahala ibadah wajib dengan mengerjakan sholat duhur sesegera mungkin. Melaksanakan salat di awal waktu lebih disukai Allah SWT karena hal tersebut menandakan bahwa dia sangat mementingkan Tuhan dan ibadahnya. Pahala besar akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan salat di awal waktu, yang mana hal tersebut dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan syaf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan syalat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Keenam, memakai minyak wangi dan pakaian bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar memakai pakaian bagus saat menjalankan salat Jumat. Selain dianjurkan memakai pakaian bagus, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyarankan para pria menggunakan minyak wangi sebelum pergi berangkat salat Jumat. Hal tersebut telah beliau sampai di dalam sebuah hadis berikut ini. Wajib bagi kalian membeli 2 buah pakaian untuk salat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja. Sahih Abu Dawud dan Ibnu Majah dinilai syahih oleh Al-Albani. Sementara untuk hadis yang menganjurkan pria menggunakan minyak wangi sebelum pergi salat Jumat, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis berikut. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara 2 orang, lalu salat sesuai dengan kemampuan dirinya. Dan ketika imam memulai khotbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Sahih Bukhari dan Muslim. Ketujuh, membaca surat Al-Kahfi. Bagi para wanita yang ingin melakukan sunnah hari Jumat bisa membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat bisa dilakukan mulai hari Kamis setelah matahari terbenam hingga hari Jumat sebelum matahari terbenam. Orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan diberikan pancaran cahaya oleh Allah SWT. Berikut ini hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara 2 Jumat. Sahih Al-Hakim dan Al-Baihaqi disyahihkan Al-Albani. Kedelapan, duduk dengan posisi sopan saat mendengar khotbah. Bagi para pria yang menjalankan salat Jumat dilarang duduk dengan posisi memeluk lutut, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut selain terlihat kurang sopan. Posisi duduk memeluk lutut juga akan kurang nyaman. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Sa'd bin Mu'adz bin Anas tentang perilaku yang tidak dianjurkan dilakukan saat salat Jumat. Salah satunya larangannya berisi anjuran agar tidak duduk dengan posisi memeluk lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk dengan memeluk lutut atau yang disebut al-habwah ketika jamaah sedang mendengarkan khatib membacakan berkhotbah. Lebih baiknya duduk dengan sopan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain saat salat Jumat. Kesembilan, melaksanakan salat sunnah. Sunnah hari Jumat berikutnya lebih ditujukan untuk pria. Sebelum melaksanakan salat Jumat sebaiknya melakukan salat sunnah sebelum khatib naik ke mimbar. Untuk melaksanakan sunnah ini, sebaiknya datang lebih awal ke masjid agar bisa melakukan salat sunnah dengan tenang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tertulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu ia salat semampunya dan dia mendengarkan khotbah hingga selesai, kemudian salat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Sahih Muslim. Di dalam hadis di atas, para pria tidak hanya dianjurkan melaksanakan salat sunnah, tapi juga melarang jamaah berbicara ketika khatib berkhotbah. Tindakan tersebut memang terlihat tidak sopan dan dapat mengganggu jamaah lain yang sedang mendengarkan khotbah. Ke-10. Berangkat ke masjid lebih awal. Keutamaan hari Jumat memang begitu istimewa sehingga umat muslim yang melaksanakan salat Jumat dihimbau agar tidak datang terlambat. Para pria yang akan menunaikan salat Jumat sebaiknya menyegerakan datang ke masjid. Dengan begitu,
kita akan mendapat posisi saf terdepan dan dapat mengerjakan syalat sunnah sebelum khatib naik ke mimbar tanpa perlu tergesa-gesa. Orang-orang yang menyegerakan berangkat salat Jumat akan memperoleh pahala yang lebih besar dibandingkan dengan datang lebih akhir. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang membahas tentang anjuran untuk segera berangkat salat Jumat. Dia berkata, "Kami berpagi-pagi menuju salat Jumat dan tidur siang setelah salat Jumat." HR Bukhari. Ke-11. Bersikap tenang ketika khatib berkhotbah. Setiap salat Jumat khatib akan memberikan khotbah kepada jamaah untuk memperluas pengetahuan mereka tentang syariat Islam. Dalam ajaran Islam, para jamaah harus menghormati khatib dan orang-orang yang menyampaikan ilmu kebajikan. Oleh karena itu, selama khatib melangsungkan khotbah, sebaiknya jangan melakukan hal apapun, bersikap tenang dan mendengarkan secara saksama merupakan hal yang diwajibkan. Perintah tersebut telah tertulis di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan khotbah, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Qis. Al-A'raf 204. Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan tegas supaya semua jamaah salat Jumat diam saat mendengarkan saat khotbah. Peringatan tersebut telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, dan At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berbicara pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhotbah, maka dia bagaikan keledai yang sedang membawa kitab orang yang bodoh. Sedangkan orang yang menyuruh diam kepada orang yang berbicara, ia tidak mendapatkan keutamaan Jumat seutuhnya." HR Ahmad, Al-Bazzar, dan At-Tabrani. Ke-12. Melaksanakan salat sunnah di rumah. Keutamaan hari Jumat membuat hari tersebut menjadi waktu yang istimewa untuk melaksanakan berbagai amalan dan sunnah. Setelah selesai menunaikan ibadah salat Jumat, sebaiknya setelah sampai di rumah jangan langsung beraktivitas. Laksanakan syalat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Anjuran melaksanakan salat sunnah setelah salat Jumat tersebut telah disampaikan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis berikut ini. Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat apabila engkau pulang. HR Muslim, Tirmidzi. Ke-13. Mengikuti kegiatan sosial. Amalan hari Jumat tidak hanya seputar kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, tapi juga berkaitan dengan kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi sesama. Pada beberapa riwayat, saat hari Jumat Rasulullah SAW tidak hanya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah saja. Beliau juga melakukan kegiatan sosial yang bersifat positif, sesuai melaksanakan salat Jumat, salat sunnah, berzikir, berdoa, dan ibadah lainnya. Nabi Muhammad SAW biasanya akan mengunjungi saudaranya dan menjenguk orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu saja, beliau juga sering menghadiri acara pemakaman jenazah dan menghadiri acara akad nikah. Kegiatan sosial yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tersebut memang terlihat sepele namun perlu dicontoh. Ke-14. Menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Keutamaan hari Jumat yang paling berarti untuk bekal di akhirat, yaitu diberikannya pahala berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan kebajikan di hari tersebut. Menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Ingat, sedekah adalah salah satu kunci pembuka rezeki dari Allah SWT, sehingga memberikan sebagian rezeki tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Justru dengan rajin bersedekah, seseorang akan mendapat limpahan rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Pahala bersedekah akan lebih besar jika membagikannya ke orang-orang yang membutuhkan, seperti kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim piatu. Bersedekah di hari Jumat akan mendatangkan pahala yang lebih besar dibandingkan hari-hari lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Al Channel.